Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Oma anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kasih karunia Tuhan nyata di dalam hidup kita setelah Ia menyertai dan memelihara kita dalam istirahat kita pada malam hari, sehingga kita boleh dibangunkan di pagi hari yang penuh dengan keberkatan ini, dan kita jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Oma anak cucu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulaikan seluruh pekerjaan dan pelayanan kita pada hari ini, maka sebagai orang percaya biarlah firman Tuhan menjadi landasan di dalam hidup kita. Dan untuk itu, maka kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Penyertaan, pemeliharaan kasih setiamu tidak pernah berujung dalam hidup kami. Senantiasa kami rasakan. Oleh sebab itu, pada saat ini sebelum kami memulaikan seluruh kegiatan kami mau bersyukur kepadamu. Dan kami juga mau membaca akan Alkitab yang di dalamnya kami akan menemukan firman-Mu, kebenaran yang berasal daripadamu. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Oma anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius pasalnya yang ke-9. Mari kita siapkan Injil Matius pasal 9, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-26, menjadi bagian dalam pembacaan kita pada saat ini. Mari Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai dengan 26 di bawah judul perikop anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Kita baca bersama, kita mulai. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, Opa, Oma, anak cucu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita dalam perjalanan hidup kita. Ada banyak hal yang terkadang sebuah realitas yang mungkin tidak dapat kita terima. Tidak terkecuali pada masa pandemik ini. Begitu banyak orang yang terpapar oleh karena virus corona. Bukan saja persoalan kesehatan, tetapi juga orang diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit dalam kehidupan perekonomian. Bukan saja tentang persoalan masa-masa yang sulit dalam hal perekonomian, tetapi juga berbagai rencana-rencana, berbagai rancangan-rancangan yang coba dibangun orang pada masa ini, pada tahun 2020, semuanya berantakan dan begitu banyak orang yang mengalami kegagalan. Segala sesuatu berjalan tidak sesuai dengan rencana oleh karena situasi pandemik ini. Dan kadang dalam situasi seperti itu, ketika kita berhadapan dengan pandemik ini yang membawa dampak pada kesehatan, membawa dampak dalam kehidupan ekonomi, dalam berbagai usaha, dalam berbagai
rencana-rencana kita untuk membangun masa depan, semuanya itu pada akhirnya, dan tidak sedikit orang yang pada akhirnya putus asa, kehilangan harapan. Begitu sesuatu hal, suatu perjalanan yang tidak mudah dialami di masa-masa pandemik ini. Pendek kata Bapak Ibu dan saudara-saudara, umpama anak cucu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang berhadapan dengan pergumulannya masing-masing. Setiap orang berada dalam situasi dan kondisi yang berbeda, namun demikian mereka punya satu kesamaan, mereka diperhadapkan dengan pergumulan dan persoalan di masa pandemik ini. Lalu Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana kita menyikapi pergumulan dan persoalan yang ada? Bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapi dalam iman, dalam terang firman Tuhan, dalam seluruh melalui perilaku hidup kita? Tentunya Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagai orang beriman maka senantiasa firman Tuhan, Alkitab yang di dalamnya kita dapat menemukan ajaran dan kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi standar kita di dalam kita menyikapi berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupan ini. Mari lihat, seorang kepala rumah ibadat, seorang orang tua yang mempunyai pergumulan. Apa pergumulan? Pergumulannya di dalam ayat 18 dikatakan, ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka dia katakan, anakku perempuan baru saja meninggal. Itu pergumulannya, anakku perempuan baru saja meninggal. Kehilangan orang yang dikasihi. Dan hari ini pun kita diperhadapkan dengan persoalan yang sama. Ada begitu banyak orang yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Kehilangan keluarga mereka, kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan, begitu banyak kehilangan yang terjadi pada saat ini di masa pandemik ini. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, persoalannya adalah sekali lagi bagaimana kita menyikapi hal ini. Di tengah berbagai kehilangan yang kita miliki, di tengah berbagai pergumulan dan persoalan, di tengah berbagai kegagalan-kegagalan yang dialami di dalam masa pandemik ini. Bagaimana kita menyikapinya? Hal yang pertama, lewat firman Tuhan ini mau diajarkan bahwa kepala rumah ibadat itu ketika dia berhadapan dengan pergumulan, dia tidak diam. Bahkan sekalipun kematian sudah dialami oleh anaknya, dia tidak diam. Kebanyakan orang ketika berhadapan dengan pergumulan dan persoalan, dan itu menghantam dalam kehidupan mereka, lalu kemudian mereka diam dan mereka menyerah. Kepala rumah ibadat ini tidak menyerah. Dia mencari Yesus. Dan dia menemukan Yesus. Ketika ia mencari Yesus ini terlihat sudah ada satu upaya di sana. Ada satu keinginan. Ada satu kemauan yang keras untuk berjumpa dengan Yesus. Karena dia punya satu keyakinan. Apa keyakinannya? Bagian ini dituliskan di dalam Alkitab. Di sana dikatakan, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah. Nah, coba lihat. Setelah berjumpa dengan Yesus, dia mengundang Tuhan Yesus. Datanglah. Keyakinannya, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Itu keyakinan. Dia mencari Yesus, dia menemukan Yesus, dia mengundang Yesus, dan keyakinannya kalau Yesus datang dan meletakkan tangannya di atas kepala anaknya, maka ia meyakini anaknya pasti akan sembuh. Pertanyaannya adalah sekali lagi, bagaimana kita menyikapi pergumulan persoalan yang ada hari ini? Di tengah masa pandemik ini, sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, carilah Yesus. Alkitab di dalam firman ini mengajarkan kepada kita, carilah Yesus dan engkau akan menemukannya. Dan ketika engkau menemukannya, maka undanglah dia dalam kehidupan pribadimu, dalam kehidupan keluargamu, dan yakinilah apapun pergumulanmu, apapun persoalan yang engkau hadapi hari ini, dalam kuat kuasa Tuhan Yesus, maka segala sesuatu pasti akan diberikan jalan keluar. Itu keyakinan kita sebagai orang percaya. Di tengah pergumulan persoalan apapun yang kita hadapi hari ini, Tuhan pasti akan berikan kita hikmat.
Dan hikmat Tuhan itu akan menuntun dan memimpin kita untuk keluar dari berbagai pergumulan dan persoalan dan mengatasi apapun yang kita alami pada saat ini. Bahkan ketika kita berada dalam kelemahan tubuh, ketika kita berada dalam ketidakberdayaan oleh karena sakit penyakit, termasuk di dalamnya ketika virus itu terkena, kita terpapar oleh virus itu, maka meyakini dalam nama Tuhan Yesus, maka ada kesembuhan dan pemulihan di sana. Itu hal yang pertama yang harus menjadi pembelajaran dalam hidup kita. Jangan kita pesimis, jangan kita kehilangan harapan, jangan kita putus harapan. Jangan. Tetapi harus meyakini di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, catatan yang penting di sini adalah mengapa kita masih mengalami berbagai pergumulan, persoalan, dan kegagalan dan tidak pernah selesai di dalam hidup ini. Persoalannya adalah kita tidak mencari Tuhan. Dan kita tidak meyakini, kita tidak mengimani dengan sungguh bahwa di dalam nama Tuhan Yesus itu segala perkara pasti kita dapat menanggungnya. Di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada jalan keluar. Ada kuasa Tuhan yang menuntun dan memimpin serta memampukan kita. Ini persoalan kita hari ini. Kita kurang meyakininya. Kita lebih mengandalkan kekuatan kita di dalam kita menghadapi berbagai hal yang diperhadapkan dalam hidup kita. Mari periksa di dalam diri kita seberapa banyak hari ini kita benar-benar tunduk di hadapan Allah dan membawa berbagai pergumulan dan persoalan kita. Seberapa sering kita hari ini melipat tangan kita dan berdoa kepada Allah, memohon pertolongan, penyertaan, dan pemeliharaannya. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua, mari cari Tuhan. Mari datang berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Setiap waktu, siapkan dan sediakan waktu. Jangan pernah engkau katakan bahwa engkau tidak punya waktu untuk datang kepada Tuhan. Jangan pernah engkau katakan bahwa ketika mau akan dilaksanakan ibadah secara virtual, apakah itu hari Minggu ataukah hari-hari yang lain, lalu engkau katakan, aduh saya terlalu sibuk, saya tidak sempat, nanti saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana engkau bisa keluar dari berbagai hal yang diperhadapkan padamu pada hari ini, kalau engkau tidak mengandalkan kuasa Tuhan. Kalau engkau tidak mencari dan menemukan Tuhan dalam hidupmu. Mari belajar dari kepala rumah ibadat ini. Dia mencari Tuhan dan dia menemukan. Dia mengundang Tuhan dalam hidupnya. Dia meyakini bahwa ketika Tuhan hadir, maka segala perkara yang dia hadapi pasti akan dapat dia atasi. Itu keyakinan iman yang harusnya juga tumbuh dalam hidup kita. Oleh sebab itu sekali lagi, engkau yang hari ini sakit, engkau yang hari ini mempunyai pergumulan, engkau yang hari ini sedang mencari pekerjaan, engkau yang hari ini sedang mengalami PHK ataupun dirumahkan. Ingat sekali lagi, cari Tuhan dan temukan dia. Dan pasti engkau akan temukan, undang dia dalam hidupmu, yakini dia akan memberikan jalan keluar bagimu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagian firman Tuhan ini juga menceritakan tentang seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Bercerita tentang seorang perempuan yang menderita pendarahan. Sudah 12 tahun. Ini bukan satu perkara yang mudah. Ini penyakit yang cukup akut. Tetapi sekali lagi, bagian ini mau mengajarkan bagaimana iman yang ada di dalam dirinya. Dia tidak mengenal Yesus, dia hanya tahu Yesus. Mereka tidak berkenalan secara personal, secara pribadi. Tetapi ada satu keyakinan di dalam dirinya. Apa keyakinannya? Ayatnya yang ke-21 di sana dikatakan. Pada ayat 20 saya bacakan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Nah, ini dia Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sekali lagi, perempuan ini yang sudah 12 tahun mengalami penyakit pendarahan, dia maju bergerak, dia mencari Yesus, dia menemukan Yesus, dan dia meyakini asal ku pegang saja jumbai jubahnya maka aku akan sembuh. Ini keyakinannya. Dan ini iman yang bertumbuh di dalam dirinya. Iman yang sama juga bertumbuh di dalam diri orang kepala rumah ibadat tadi. Asal engkau letakkan saja tanganmu di atas kepalanya maka anakku pasti akan sembuh. Coba lihat. Ini keyakinan, ini iman percaya yang bertumbuh di dalam diri mereka. Apa yang terjadi? Final result, maka di sana tertulis dalam bacaan kita. Pada ayat 22, tetapi Yesus berpaling memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Bagaimana dengan anak kepala rumah ibadat itu? Di dalam ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang ke-26,
Di sana dikatakan, setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Anak itu hidup. Anak seorang penjaga kepala rumah ibadat itu hidup. Hasil akhirnya, oleh karena iman yang bertumbuh di dalam diri seorang kepala rumah ibadat, oleh karena iman yang bertumbuh di dalam diri seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, mereka semua mengalami mujizat yang berasal dari Tuhan. Kesembuhan dan pemulihan itu dinyatakan dalam hidup mereka. Sampai hari ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya meyakini bahwa kuasa Tuhan itu tetap nyata sampai hari ini, bahkan selama-lamanya. Oleh sebab itu, sekali lagi, apapun yang kau hadapi, apapun yang diperhadapkan kepadamu, apapun pergumulan dan persoalan yang hadir dalam kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, dalam hubunganmu dengan suamimu, dalam hubunganmu dengan istri, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam kesehatanmu, apapun yang kau alami hari ini. Sekali lagi, cari Tuhan, undang Tuhan dalam hidupmu. Yakini dan percaya. Imani. Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam hidupmu. Orang percaya senantiasa berjalan bersama Tuhan, orang percaya senantiasa bersandar kepada Tuhan, orang percaya senantiasa meyakini bahwa bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ketika engkau akan menjalani hari ini, di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadamu, berjalanlah bersama Tuhan dan lihat, di akhir hari engkau akan melihat betapa luar biasa kasih karunia rahmat damai sejahtera yang dinyatakan di dalam hidupmu, membawa kehidupanmu bersama dengan keluargamu ke masa depan yang Tuhan sediakan, masa depan yang penuh dengan kebahagiaan, masa depan yang penuh dengan kebaikan, masa depan di mana engkau dapat terus berkarya dan menjadi berkat bagi sesamamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, mampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang telah kami dengarkan melalui firman ini. Bapa Sorgawi, hamba berdoa untuk semua umat-Mu yang mendengarkan dan beribadah bersama lewat saluran kanal YouTube ini. Tuhan berkati mereka semua, opa, oma, anak, cucu, bapak, ibu, dan saudara-saudara. Kalaupun ada mereka yang lemah, mereka yang bergumul, mereka yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada kesembuhan dan pemulihan. Kami percaya ada jalan keluar di tengah berbagai pergumulan. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan dan melakukan berbagai aktivitas kami hari ini, pelayanan kami, pekerjaan kami. Tuntun dan pimpin kami semua ya Tuhan, agar di akhir hari biarlah seluruh kehidupan kami Engkau dapati sebagai pribadi yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa sambil kami mohon ampunkan dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.